Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kita sharing mengenai klausal 22 lagi tentang pengecekan status supplier di website FSI. Namun ini lebih kepada efek ataupun apa sih implikasinya pengecekan status supplier di website FSI. Jadi kita masuk ke website dulu, websitenya FSI, kemudian klik sertifikat. Dari sini awalnya ya, dari sini, kemudian klik public sertifikat set. Kita klik, kemudian muncul seperti ini. Kemudian kita turun ke bawah, carilah sertifikat holder. Kita tunggu sampai jelas. Inilah daftar sertifikat pemegang sertifikat FSI di seluruh dunia. Nah, apa yang kita mau belajarin adalah bahwa pengecekan website FSI itu wajib hukumnya pada saat Bapak itu membeli bahan baku FSI untuk diklaim sebagai output FSI juga. Nah, misalnya kita punya supplier katakanlah seperti ini. Misalnya siapa ya, inilah. Misal seperti ini, kita klik di sini, kemudian klik di sini. Itu detail, alamat detail. Nah, fungsi daripada pengecekan website adalah untuk memastikan bahwa pemasoknya itu masih valid. Nah, masih validnya di mana? Kita perlebar. Ini yang Ibu harus cek. Status di sini masih valid. Ini validnya sampai tanggal 12 bulan 12 2027. Nah, dicek di sini adalah ini lembaga sertifikasinya, ini nomornya, ini nomor lisensinya. Nah, ini alamat. Alamat inilah yang nanti saya coba sharing konsekuensi ataupun implikasinya di dalam konteks pemasok bahan baku. Jadi di sini PT ini kan Chow County Hengyu Ward GO Limited. Alamatnya di YZZ Shandong Provinsi PR. Ini alamatnya. Jadi apa konsekuensinya? Konsekuensi daripada apa yang dicantum di dalam main address adalah bahwa supplier Bapak Ibu sekalian nantinya invoice-nya harus sama persis dengan informasi yang tercantum di website. Invoice sama packing list-nya harus muncul namanya Chow Country Hengyu Wood GO Limited. Alamat invoice-nya harus alamatnya di sini. Filik Paduan Tong ZZT Shandong Provinsi Cina. Itu harus sesuai alamatnya. Artinya apa? Di packing list sama invoice harus alamat yang di sini, tidak boleh alamat yang berbeda. Itu yang kita coba pelajari. Kemudian input produknya ini nanti harus sesuai dengan output produknya dari supplier ini harus sesuai dengan input di Bapak Ibu sekalian, serta FSI klaimnya harus sesuai. Jadi input Bapak Ibu misalnya N57 bambu home dengan FSI klaim 100%, maka boleh beli dari sini. Kemudian dicek juga spesiesnya. Spesiesnya apakah sesuai? Kalau spesiesnya beda, maka tidak bisa dilakukan pembelian bahan baku tersebut. Kemudian dia jual 12 part furnitur. Nah, dengan spesies betula, klaimnya FSI mix 100%. Nah, di Bapak Ibu harus FSI inputnya harus ini. Inputnya ini, spesies harus sama, FSI klaimnya salah satu, FSI mix atau FSI 100%.
Kalau misalnya Bapak Ibu punya W1212 part of furniture, tapi spesiesnya di skop Bapak Ibu Jati, Tectonia Gandis, dan beli dari sini dengan FSC MIG, maka tidak boleh. Dengan FSC 100% juga tidak boleh. Kenapa? Karena spesiesnya sudah tidak sama. Jadi ini harus sama. Nah, itu yang paling penting. Nah, kita coba ambil contoh lagi, katakanlah di Indonesia ya. Indonesia aja. Indonesia, siapa aja sebenarnya. Kita ngalang aja. Aja sebenarnya. Nah, Indonesia. Indonesia, terus misal PT misalnya PT-nya siapa nih ya? PT-nya salah satu aja ya. PT-nya kita ambil misalnya PT ini. Ini kita ambil di sini, kita bisa telusur paling detail, kita klik. Ini adalah sertifikat dari satu perusahaan dengan alamatnya di sini, PT-nya ini. Nah, di invoice packing listnya harus sama perusahaannya. Ini alamatnya di sini, di invoice sama packing listnya. Kemudian validnya ini masih valid. Nah, ini kenapa harus sama? Karena larinya kalau di skema FSC PFC itu invoice to invoice. Nah, kalau misalnya perusahaannya itu misal ini perusahaan A, pabriknya di Jepara seperti ini, terus kantor pusatnya di Jakarta, sementara invoice-nya dari mana? Dari Jakarta. Itu bisa. Jadi yang tercantum di dalam invoice atau packing list ini adalah alamat Jakarta, sementara di bawahnya invoice itu alamatnya di Jepara. Betul, boleh? Boleh. Maka kenapa di sini diperlukan mengerjakan website FSC dengan efek ataupun konsekuensi bahwa alamat di website FSC harus sama dengan alamat di invoice sama packing list. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang ada cabang di beberapa tempat, nah itu harus juga clear. Misalnya kantor pusat Jakarta, kemudian pabriknya ada di Jepara, maka yang muncul adalah invoice-nya adalah Jakarta, sementara barangnya dari Jepara. Nah, biasanya mensiasatinya adalah kop suratnya Jakarta, di bawah invoice itu ada alamat industri atau alamat pabriknya di bawah di Jepara. Itu masih boleh? Boleh. Yang nggak boleh adalah pada saat Bapak Ibu menerima sebuah produk dengan invoice atau packing list itu berbeda dengan yang ada di website FSC. Misalnya dari CV ini alamatnya di sini. Nah, ternyata CV-nya sama, alamatnya beda. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Ada kemungkinan perusahaan tersebut ya memiliki beberapa cabang ataupun memiliki beberapa site. Nah, tidak semua site itu bersertifikat FSC, maka harus dipastikan alamat ini alamatnya di sini sama persis, dan PT-nya juga sama. Apalagi kalau misalnya di invoice atau packing listnya ini PT-nya beda, terus alamatnya juga beda, sehingga invoice sama packing listnya yang Bapak Ibu terima itu tidak ada sama sekali di database sertifikat FSC. Apakah itu bersertifikasi? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena dia tidak tercantum di sini. Nama perusahaannya nggak ada, alamat pun nggak ada. Jadi harus dipastikan bahwa antara alamat dan nama perusahaan sama alamat sesuai, kemudian invoice, kemudian sertifikat nomornya juga sesuai dan masih valid di sini.
Kemudian produk grup juga harus sesuai. Kayak ini kan Jati, ibu punya hak beli Jati, terus indoor, monitor beli hak vendor, terus FSC klaimnya 100%. Jadi ini harus dicek. Jadi apa yang dicek di dalam konteks ini dan konsekuensinya siapa. Jadi saya ulangi lagi, yang dicek adalah nama sertifikatnya. Kemudian alamat nama perusahaannya apakah sama dengan invoice atau packing list, kemudian alamat perusahaannya, validnya, produk grupnya. Kalau ibu beli produk grup indoor, ya di sini indoor dengan klaim 100%, spesiesnya spesies Jati. Ya. Nah, beberapa perusahaan di sini kadang case-nya beda-beda. Satu perusahaan punya beberapa site, jadi harus dipastikan setnya itu adalah masuk dalam skop sertifikat, meskipun alamat NPWP-nya tetap satu. Nah, biasanya kalau ragu-ragu ibu harus nanya ke lembaga auditnya, atau di kop surat bawahnya itu akan muncul. Kalau pusat NPWP-nya Jakarta, maka kop suratnya Jakarta, alamatnya pabriknya misalnya di Bandung, Surabaya, dan Semarang. Maka di bawah daripada kop surat itu akan muncul asalnya dari Bandung, Surabaya, atau Semarang di kop paling bawahnya. Tapi atasnya adalah head office yang di Jakarta, atau bisa jadi alamat kop surat atasnya itu bisa alamatnya di Jakarta, di atas di bawahnya Jakarta adalah alamat mailnya dari mana, dari Bandung, Surabaya, ataupun dari Semarang. Jadi harus dipastikan itu, karena tidak semua set kadang dimasukkan sertifikat. Contoh, perusahaan A lokasinya di Jakarta, tapi ada 3 lokasi, Bandung, Semarang, Surabaya, tetapi di sertifikasi cuma Bandung sama Surabaya aja. Maka Bandung sama Semarang aja. Maka di kop suratnya itu telah Bandung sama Semarang. Nah, itu Bandung sama Semarang di skopnya. Kemudian yang untuk non FSC, yang di Surabaya non FSC, maka di Surabaya tidak boleh ada FSC klaim, tidak boleh menyatakan bersertifikat FSC, terus produk udah non sertifikat. Dan jika Bapak Ibu menerima dengan kondisi pabriknya di Semarang sama Semarang sama Bandung, maka Bandung sama Semarang ini boleh mengklaim FSC klaim nomor sertifikatnya sama FSC klaimnya. Di kop suratnya, di diskirim produknya akan mengklaim sebagai produk bersertifikat FSC. Nah, ini yang kadang perusahaan tidak paham kenapa dilakukan pengecekan website FSC. Jadi disinilah fungsinya pengecekan website FSC. Pertama, melihat skop daripada perusahaan tersebut, apakah sama di skop di websitenya sama aktual packing list sama invoice-nya ini. Kemudian fungsinya lagi adalah masih valid pada saat dibuka PO atau pengecekan, atau baik bulanan, harian, ataupun 6 bulan atau setahun, minimal setahun sekali. Dan spesiesnya ini sama semua, baik berarti bisa membeli bahan baku dari perusahaan tersebut. Itu konsekuensinya. Nah, di sini ada tanggal. Jadi asli ini selalu update ya, tapi setahu saya ini waktu Swiss ya. Jadi waktu Swiss ini kan tanggal 17 bulan 1 2025, sama di sini 17 bulan 1 2025. Jadi tanggal ini selalu update. Jadi kalau maaf aja kalau pabrik kadang tahun lalu ngecek, terus tahun sekarang lupa ngecek, langsung dikasih aja ke auditornya. Nah, ini kan tanggal dihapus. Nah, itu bisa ketahuan juga ini udah otomatis di dalam sistemnya tanggal ini. Jadi begitu Bapak Ibu print ya tanggal update-nya tanggal ini. Nah, kurang lebih seperti itu tentang
fungsi daripada pengerjaan website, terutama mengenal urusan alamat, validasi, terus produk grup, FSI klaim ya. Itu yang saya coba share di bagian ini. Jadi pastikan semuanya sesuai dengan di website FSI, dokumen invoice sama packingnya, itu fungsinya. Ya, itu aja dari saya tentang sharing. Semoga bermanfaat. Salam lestari.